warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Irma Pratiwi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai ketertarikan saya pada teori yang pernah saya bahas, yakni teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen membahas mengenai individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan beragam hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas produk yang telah dikonsumsi olehnya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada tahapan yang dikenal dalam perilaku konsumen. Tahap pertama adalah pembelian. Pada tahap ini, konsumen mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Tahap kedua ialah saat pembelian. Pada tahap ini, konsumen melakukan transaksi dengan penjualan guna mendapatkan produk tersebut. Tahap ketiga adalah setelah pembelian. Pada tahap ini, konsumen menggunakan atau menikmati produk yang telah ia beli, menilainya, lalu melepas atau membuang produk tersebut pada saat kegunaan produk telah habis ataupun pada saat konsumen telah merasa bosan. Ada beberapa teori yang membahas perilaku konsumen, di antaranya teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Sementara, dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya. Teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen. Secara garis besar, perilaku konsumen dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku konsumen rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukan secara rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki guna yang optimal. Yang kedua, perilaku konsumen irasional. Kamu tentu tahu bahwa irasional adalah lawan kata dari rasional. Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata, dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kepada kebutuhan. Apakah teori perilaku konsumen memiliki faktor? Tentu saja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya, faktor sosial. Konsumen yang termaksud kelas sosial tinggi tentu tidak akan berpikir panjang sebelum membeli sesuatu produk. Yang penting baginya adalah dapat terpenuhinya kebutuhan. Selanjutnya ada faktor marketing strategi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu produk, harga, iklan, dan distribusi. Dan yang terakhir ada faktor pribadi. Last but not least, seseorang tentu saja punya preferensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukannya. Teman-teman, dari video-video yang sudah saya upload di YouTube, teori perilaku konsumen yang saya lirik lagi untuk saya bahas karena sangat menarik. Tanpa saya sadari, ternyata selama ini di dalam pengambilan keputusan tentang perekonomian di dalam hidup saya,
Mungkin juga di dalam hidup teman-teman ada teori serta faktor yang mempengaruhi saat mengambil keputusan dalam proses perekonomian. Karena teori ini, saya jadi paham bahwa ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan saya pada saat melakukan beragam hal, mulai dari mencari, menggunakan, menilai, membeli, baik barang, makanan, ataupun memakai jasa. Sekian penjelasan teori perilaku konsumen dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Ari Eskandi, SEMAK. Terima kasih Pak, karena dengan metode pembelajaran Bapak, saya jadi bisa mempelajari teori-teori yang belum saya ketahui, serta menjelaskan, menjabarkan, dan sharing ke teman-teman lewat di YouTube ini. Yang semula saya tidak sama sekali berminat untuk membahas, bahkan memvideoi diri saya lewat YouTube. Tapi atas syarat pertemuan penilaian mata kuliah Bapak, saya jadi bisa bagaimana mengaplikasikan sarana YouTube serta mengupload tugas di Edmodo yang sangat-sangat simpel. Tahap pertama, saya tinggal klik tugasnya, sisipkan, tambahkan link, langsung deh YouTube yang saya inginin kekumpul di situ dan langsung terdetek dan pencet kirim deh, lalu tugas selesai. Teman-teman, makasih ya buat yang udah nonton YouTube saya mengenai teori-teori akuntansi. Oh iya, penjelasan di YouTube saya dapat dari jurnal-jurnal yang ada di Google dan dari buku dosen saya, yakni sebentar ya. Buku teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi yang dibuat oleh Bapak Ari Eskandi, SEMAK. Di sini juga daftar isinya ada teori-teori yang sudah saya bahas di YouTube. Semoga dari penjabaran serta penjelasan yang sudah saya buat di YouTube bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Saya akhiri, sampai ketemu di penjelasan-penjelasan berikutnya yang ada di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.